Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulanuka Anitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Langsung saja. Sebelum saya melanjutkan materi dari laporan keuangan, ada baiknya juga kita mengetahui apa sih manajemen keuangan itu. Nah, di sini manajemen keuangan itu sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi tentang keuangan atau dana dari suatu perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen keuangan menggunakan alat bantu dalam menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Nah, catatan informasi keuangan yang selama ini digunakan disebut dengan laporan keuangan. Suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi menggunakan laporan keuangan sebagai pengendali atau alat evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Nah, para pengguna laporan keuangan itu ada beberapa, yaitu saya sebutkan. Yang pertama, investor. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Yang keempat, pemasok. Dan yang terakhir adalah kreditor. Nah, itu adalah para pengguna laporan keuangan. Penyusunan suatu laporan keuangan memiliki urutan dan sifat data tertentu. Macam-macam laporan keuangan secara umum antara lain laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan dengan nama perusahaan, jenis laporan, dan tanggal atau periode laporan tersebut. Selain itu, harus diperhatikan mengenai penggunaan judul, catatan kaki, tanda mata uang, dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas. Seluruh laporan keuangan harus relevan, dapat dimengerti, memiliki daya uji, netral, tepat waktu, memiliki daya banding, dan lengkap. Semakin berkualitas laporan keuangan suatu perusahaan, maka semakin baik dan maksimal kinerja perusahaan tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ada banyak sekali, akan saya jelaskan. Yang pertama ada investor. Investor adalah penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Nah, yang kedua adalah karyawan. Karyawan adalah karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat, pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman.
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan karena ini berkepentingan dengan aktivitas perusahaan mereka, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misal, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hak usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang kelima, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat itu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi yang pertama, aktiva, yang kedua, kewajiban, yang ketiga, ekuitas, yang keempat, pendapatan dan beban termasuk keuntungan, yang kelima adalah arus kas. Nah, selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atau aktiva perusahaan yang setelah dikurangi semua kewajiban. Sementara itu, unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, adalah penghasilan dan beban. Untuk penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan atau income. Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, agar tujuan laporan keuangan tersebut dapat dicapai, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dan informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut
terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan. Maksudnya adalah informasi laporan keuangan perusahaan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Informasi laporan keuangan harus memiliki kualitas modal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam laporan keuangan. Di dalam manajemen keuangan, laporan keuangan memiliki peranan yang begitu besar. Laporan keuangan dalam manajemen keuangan sama dengan laporan keuangan dalam akuntansi. Laporan akuntansi utama adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen, yaitu antara lain yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Nah, kita akan bahas dari neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah suatu bentuk susunan dari unsur-unsur aktiva, hutang, dan modal atau ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang disusun secara sistematis. Badan usaha atau perusahaan itu mungkin dimiliki oleh perseorangan, sekutu, ataupun oleh pemegang saham. Nah, komponen neraca antara lain, yang pertama, aktiva, baik itu aktiva lancar ataupun aktiva tidak lancar. Yang kedua, hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ketiga, modal. Modal yang dimaksud adalah modal pada akhir periode. Nah, yang kedua yaitu laporan laba rugi. Adalah suatu laporan yang disusun secara sistematis tentang pendapatan yang diperoleh dari tentang biaya-biaya menjadi beban perusahaan dalam usahanya selama satu periode tertentu, sehingga dapat ditentukan jumlah laba atau ruginya. Penyajian laporan perhitungan laba rugi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Yang kedua, disusun dalam bentuk urutan ke bawah atau skontro. Yang ketiga, harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa. Nah, yang terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang menggambarkan akibat adanya selisih penghasilan dengan biaya dan unsur lainnya, misalnya tambahan investasi atau pengembalian. Nah, jadi kesimpulannya yaitu di dalam sebuah perusahaan laporan keuangan digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hak usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode dan mengetahui kinerja perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para stockholder. Dalam penggunaan laporan keuangan diharapkan baik pihak intern maupun ekstern perusahaan menggunakannya dengan baik dan benar agar tidak timbul penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas dari laporan keuangan tersebut.